Materi pembelajaran pada hari ini adalah Hai, Assalamualaikum. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Materi pembelajaran pada hari ini adalah hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran dan harga untuk mewujudkan kesejahteraan manusia. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah dapat menjelaskan hubungan antara kelangkaan dengan permintaan, penawaran, dan harga. Yang kedua, dapat membuat laporan hasil diskusi dalam bentuk tertulis. Pada subbab sebelumnya, kalian telah mempelajari pengertian dari kelangkaan. Masih ingatkah kalian pengertian dari kelangkaan? Kelangkaan merupakan persoalan ekonomi yang paling mendasar, dikarenakan keinginan manusia yang tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Lalu, apa sih hubungannya kelangkaan dengan permintaan penawaran dan harga? Mari kita bahas bersama yuk. Kelangkaan ini ada karena orang ingin memiliki lebih banyak barang atau jasa pada sistem pengelolaan dari sumber daya yang dikelola. Berikut ini 4 penyebab dari kelangkaan. Yang pertama, perbedaan letak geografis, sehingga sumber daya alam tersebar tidak merata. Perbedaan geografis ini berpengaruh pada kekayaan sumber daya masing-masing daerah. Yang kedua, pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan pertumbuhan barang produksi, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dengan persediaan barang dan jasa. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan produksi barang. Yang keempat, perkembangan teknologi yang tidak sama. Di beberapa negara maju, perkembangan teknologi berlangsung cukup cepat, sedangkan di negara berkembang justru perkembangan teknologi lambat dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan akan barang dan jasa. Faktor penyebab kelangkaan yang telah diuraikan dapat menimbulkan penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasa. Penawaran terhadap barang dan jasa akan melimpah terjadi pada daerah yang kelebihan hasil produksi. Kelebihan penawaran ini akan mengakibatkan harga barang pada daerah tersebut menjadi murah. Sedangkan daerah yang kekurangan sumber daya akan menyebabkan kelebihan permintaan, sehingga harga barang pada daerah yang kekurangan menjadi mahal. Apakah kalian masih ingat yang dimaksud distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Distribusi dapat dilakukan melalui pasar, sesuai dengan fungsinya pasar, merupakan tempat promosi, distribusi, dan pembentukan harga. Kaitan antara pasar dengan distribusi adalah pasar merupakan tempat atau lembaga untuk mendistribusikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Berikut ini adalah 3 peranan keterkaitan antara pasar dengan distribusi. Yang pertama adalah dapat mempermudah konsumen untuk memperoleh barang konsumsi. Dengan adanya pasar dan distribusi, barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen dapat langsung dinikmati oleh konsumen, baik melalui pasar tradisional maupun pasar modern.
Yang kedua yaitu dapat membentuk terciptanya harga barang yang stabil. Dengan adanya pasar, barang dapat langsung tersalurkan kepada konsumen. Proses penyaluran akan membuat harga menjadi relatif stabil. Yang ketiga, produsen akan mempertahankan keuntungan dengan penjualan produk. Keuntungan bagi produsen dengan adanya pasar dan distribusi akan mempertahankan penjualan dengan stabil. Peranan pasar dalam pemenuhan kebutuhan bagi pembangunan nasional. Yang pertama, peranan bagi produsen dapat menawarkan hasil produksinya di pasar. Lalu, yang kedua, peranan bagi konsumen dapat memenuhi semua kebutuhannya melalui pasar. Ketiga, peranan bagi pembangunan. Pasar ini mendorong pembangunan daerah-daerah, selain itu pasar dapat menambah pendapatan daerah. 4. Peranan bagi sumber daya manusia dapat menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Ketersediaan sumber daya merupakan hal penting dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dengan harga terjangkau. Kelangkaan yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa dan lalu mendistribusikan kepada masyarakat demi peningkatan kesejahteraan. Setelah menyimak materi yang telah dijelaskan, berikut ini ada sebuah video mengenai kenaikan harga sembako menjelang Ramadan di sejumlah daerah. Disimak dan diperhatikan ya. Menjelang masuknya bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah mengalami kenaikan. Di Pasar Sentral di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, harga bawang putih naik hingga 100%. Lima hari menjelang Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Sentral, Kelurahan Banggai, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat merangkak naik. Kenaikan harga yang merangkak tajam terjadi pada bawang putih yang mencapai 100%, bawang merah dan cabai naik hampir 50%. Sementara harga bahan pokok lainnya seperti gula pasir, beras, minyak goreng, sayur, dan telur ayam ras masih relatif stabil. Menurut pedagang, kenaikan harga bawang dan cabai terjadi akibat persediaan barang yang kurang karena cuaca buruk. Kalau bawang merah 35, sebelumnya berapa? Ya 25 ya. Selain bawang apa yang naik juga? Kalau lombok besar. Ya lombok besar juga naik. Berapa sekarang? 18 dibeli di Bono. Ya, sebelumnya? Ada juga 20 jadi kita jual 22. Oh, 22. Di Kota Batu, Jawa Timur, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok menjelang Ramadan juga mengalami kenaikan. Harga daging ayam semula Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Kenaikan tinggi terjadi pada komoditi bawang putih dan bawang merah. Sedangkan harga sejumlah sayur mayur juga merangkak naik. Menurut pedagang, kenaikan diakibatkan tingginya permintaan serta cuaca buruk yang menyebabkan pasokan sayur mayur berkurang. Sementara itu, harga bahan kebutuhan pokok di sejumlah pasar di Provinsi Bangka Belitung juga mengalami kenaikan. Mengantisipasi melambungnya harga bahan kebutuhan pokok, pejabat Kementerian Perdagangan melakukan sidak ke pasar. Diperkirakan harga sejumlah bahan pokok akan terus mengalami kenaikan hingga menjelang Lebaran nanti. Tim TV One mengabarkan. Setelah menyimak dan memperhatikan video tersebut, kerjakanlah soal di bawah ini dengan catatan tugas dikumpulkan kepada guru mata pelajaran IPS terpadu melalui email atau WhatsApp. Oh iya, jangan lupa dikomunikasikan kepada guru mata pelajarannya ya. Selamat mengerjakan. Kesimpulan, kelangkaan suatu barang akan menyebabkan permintaan barang tersebut semakin meningkat, sedangkan penawaran barang akan menurun. Akibatnya, harga barang itu juga jadi semakin mahal. Jika kelangkaan bisa diatasi dengan baik, maka kestabilan juga akan terjadi pada permintaan, penawaran, dan harga.
Hal ini yang akan membuat meningkatnya kesejahteraan manusia. Berikut ini 4 tips mengatasi kenaikan harga menjelang Ramadan. Yang pertama, tidak berlebihan dalam membeli kebutuhan. Yang kedua, tidak menimbun sembako. Yang ketiga, membeli sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keempat, memiliki alternatif mencari barang pengganti. Sebelum kita mengakhiri video pembelajaran pada hari ini, tugas yang telah diberikan jangan lupa dikerjakan ya, dan dikumpulkan kepada guru mata pelajaran IPS. Tetap selalu untuk menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan ya.